Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqila fil hadis Raqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar faqala amin 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 al-hadis. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah atas kudrah serta iradah Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih diberikan amanah usia, yang pada amanah usia itu sudah mencakup kepada kenikmatan lahiriah dan batiniah yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menggunakannya untuk menambah amal soleh kita, untuk senantiasa meningkatkan derajat surga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya serta umatnya. Dan tak lupa pula khatib mengajak kepada jamaah Jum'ah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum terketuk hatinya untuk melaksanakan ibadah Jum'ah, kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan satu waktu mereka sadar bahwasanya ini merupakan kewajiban yang jika dilaksanakan akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya jika tidak dilaksanakan maka itu akan memancing kebenciannya dan azabnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada khutbah ini khatib akan menyampaikan salah satu hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, yaitu Adabul Mufrad. Dalam kitab tersebut Imam Bukhari mencantumkan salah satu hadis. Hadis tersebut disebutkan bahwasanya pada waktu itu Rasulullah raqiyal minbar, Rasul naik ke mimbar. Kemudian ketika beliau naik ke mimbar, faqala amin amin amin. Beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ketika itu sahabat merasa bingung, kaget. Loh, kenapa Rasul tiba-tiba mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Ada satu hal yang perlu ditanyakan kepada beliau hingga beliau mengatakan amin. Kalau kita terjemahkan amin itu ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah sebanyak 3 kali. Setelah khutbah selesai, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma tasna'u hada? Apa yang telah engkau lakukan dengan mengucapkan amin sebanyak 3 kali tersebut? Ketika itu Rasul menjawab bahwasanya ketika aku khutbah, atani Jibril datang kepadaku. Dia menyampaikan bahwa akan ada 3 golongan yang akan aku doakan supaya dia celaka, dan kamu harus mengaminkannya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan malaikat Jibril langsung menginstruksikan, kul, wahai Muhammad, katakanlah amin. Kamu harus menjumkan amin bagi 3 golongan ini. Jadi ada 3 golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Golongan yang pertama yaitu rogima anfu abdin adroka abawaihi au ahaduhuma walam yudkhilhu al-jannah, yaitu golongan yang dia mendapatkan
orang tuanya atau pernah bertemu dengan kedua orang tuanya, walam yudkhilhul jannah, tapi kedua orang tuanya itu tidak bisa memasukkan dia ke surga, maka golongan yang pertama ini didoakan celaka, kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian golongan yang kedua yaitu rogima anfu abdin dukirta ingdahu walam yusolli alaika. Celaka bagi seorang hamba, dukirta ingdahu, kamu namamu disebut ketika itu, walam yusolli alaika, tapi dia tidak mendoakanmu atau bersolawat kepadamu. Maka golongan yang kedua ini pun didoakan celaka dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Ada lagi golongan yang ketiga, yaitu dahol rogima anfu abdin, celaka seorang hamba, dahola alaihi Ramadan walam yughfarlah, dia telah memasuki bulan Ramadan bahkan beberapa kali. Ketika Ramadan lewat, walam yughfar lahu, tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat Ramadan tapi dosanya belum diampuni, maka golongan yang ketiga ini didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan pula oleh Nabi Muhammad. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Golongan yang pertama tadi yaitu seorang anak yang dia pernah bertemu dengan orang tuanya, tapi orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke surga. Maksudnya setelah khotib mencari penjelasan mengenai hadis ini, yaitu mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada orang tua merupakan wasilah akan memasukkan anaknya untuk ke surga. Jadi ketika ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, orang tuanya masih hidup, dia tidak menggunakan kesempatan tersebut, maka orang yang seperti ini didoakan celaka dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Padahal bila kita perhatikan dalil yang lain, berbakti kepada orang tua itu tidak hanya ketika mereka hidup, tapi ketika mereka meninggal pula kita bisa berbakti kepada mereka dengan cara mendoakan. Bisa dengan bahasa Arab silahkan. Jika kita tidak mampu berdoa untuk mereka dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa kita sendiri. Karena Allah itu sang pencipta seluruh bahasa, tentu saja paham bahasa manapun, termasuk bahasa kita, bahasa Sunda. Jadi salah satu bukti bakti kita kepada kedua orang tua yaitu dengan cara mendoakan ketika mereka sudah meninggal. Namun jika kita perhatikan dalam hadis yang lain ini dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya berbakti kepada orang tua itu tidak hanya bermanfaat di akhirat, memasukkan dia ke surga, tapi bermanfaat juga ketika dia di dunia. Salah satunya yaitu kisah mengenai 3 orang yang terkurung oleh batu. Kemudian batu itu bergeser sedikit demi sedikit sehingga mereka bisa keluar. Salah satu dari 3 orang itu pernah mempunyai amal soleh, yaitu ketika orang tuanya hidup, dia berbakti dengan cara melayani kedua orang tuanya, hingga pada satu waktu dia mendapati orang tuanya sudah terlelap tidur. Kemudian dia tidak berani untuk membangunkannya. Dia menunggu sampai mereka berdua bangun. Ketika mereka berdua bangun, orang tuanya tersebut itu, lalu dia memberikan susu yang dipesan oleh kedua orang tuanya. Artinya berbakti kepada orang tua ini tak hanya bermanfaat di akhirat, tapi juga bermanfaat di dunia. Bisa jadi keberkahan-keberkahan, kesuksesan-kesuksesan, pencapaian kita di hari ini karena salah satunya berbakti kepada orang tua. Dan mesti kita garis bawahi bahwa berbakti itu tak hanya secara langsung, tapi secara tidak langsung juga dengan cara mendoakan. Kembali kepada poin yang pertama tadi, jika memang ada satu orang yang mempunyai kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya, tapi dia tidak menggunakan kesempatan tersebut, maka dia atau mereka termasuk
orang yang telah didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad kapanpun, dimanapun, dan siapapun orang yang melakukan hal tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Golongan yang kedua yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril kemudian diaminkan juga oleh Nabi Muhammad, yaitu rogima anfu rajulin aw abdin dukirta indahu wa lam yusalli alayya. Celaka bagi seorang yang kau atau namamu disebutkan di sana tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Maksud bersolawat di sini berbagai macam penafsiran para ulama fikih dan hadis. Ada yang menerjemahkan bahwa solawat kepada Nabi itu yaitu mendoakan. Salah satunya dalam tasyahud. Ada juga yang menerjemahkan bahwasanya solawat yang dimaksud dalam hadis ini yaitu ketika Nabi Muhammad disebutkan kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya maksud solawat dalam hadis ini yaitu ketika selesai adzan kita mendoakan kepada Nabi Muhammad dengan doa yang sebenarnya kita sudah tahu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, terus ke sana ada kalimat ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Artinya jika kita mempunyai kesempatan untuk mendoakan Nabi Muhammad tapi kita tidak menggunakan kesempatan tersebut, maka kita termasuk golongan orang yang kedua yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Lalu golongan yang ketiga, nah ini berkenaan dengan bulan Ramadan yang akan kita jalani, yaitu rogima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Celaka seorang hamba ketika datang bulan Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampuni. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan summan salaho, kemudian bulan Ramadan itu lewat begitu saja tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, bagaimana cara agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya barang siapa yang saum Ramadan imanan wahtisaban, bahkan dalam redaksi lain disebutkan barang siapa yang qoma lailatas syiyam atau lailatul Ramadan, siapa yang melaksanakan taraweh imanan wahtisaban karena niatnya keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, pahala. Ada juga hadis yang menyebutkan barang siapa yang membayar zakat imanan wahtisaban karena dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, kesananya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya jika ada di antara kita dia saum tidak melaksanakan, taraweh apalagi, zakat ya gitu tidak melaksanakan juga, lalu bagaimana bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan dia tidak berusaha untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut? Artinya jika kita tentu kita pasti gitu ya menemukan teman, saudara, kerabat ataupun yang berkaitan dengan kita selalu bertemu dengan dia, lalu dia tidak melaksanakan saum, dia tidak melaksanakan zakat, dia tidak melaksanakan tarawih. Kita beritahu bagaimana Allah bisa mengampuni. Pertama, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Kedua, dia termasuk golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Apakah kita tega? Jika kita tahu teman kita tidak melaksanakan saum, kita tidak mengingatkannya, lalu kita melihat dia celaka di dunia dan akhirat, apakah kita tega jika kita mendapati saudara kita tidak melaksanakan saum, tidak menunaikan zakat? Apakah kita tega dia akan celaka di dunia dan di akhirat karena sudah dijamin dalam hadis yang tadi disebutkan oleh khotib bahwasanya golongan tersebut
didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad kapanpun, dimanapun, siapapun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kesimpulan dari khutbah Jum'ah pada kesempatan kali ini yang pertama, mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satu dari golongan yang tadi disebutkan, yaitu didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Yang keduanya, kita sebagai umat Islam, sekalipun kita sudah lanjut usianya, ataupun sekalipun kita sudah punya cucu, sekalipun kita sudah punya anak, tetap kita posisinya sebagai anak bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Wajib kita berbakti kepada mereka berdua dengan cara mendoakan, karena mendoakan pun itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Kesimpulan yang selanjutnya, kesimpulan ketiga, bahwasanya jika disebutkan nama Nabi Muhammad, ada baiknya kita ucapkan saja Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak wajib, tapi memang dianjurkan supaya kita tidak terkena oleh hadis tersebut yang didoakan celaka lalu diaminkan oleh Nabi Muhammad. Atau kita melaksanakan sholat karena dalam tasyahud juga itu ada sholawat, bisa kita melakukan hal tersebut. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu berkenaan dengan bulan suci Ramadan, insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang ketiga ini. Sudah beberapa kali melalui Ramadan, dosanya tidak diampuni, bahkan semakin banyak semakin tebal, semakin tidak bisa disucikan. Jangan sampai katanya Ramadan itu bulan suci, tapi tidak bisa mensucikan diri kita karena kita tidak punya ikhtiar untuk mensucikan diri sebagaimana yang dianjurkan oleh agama. Mudah-mudahan khutbah ini sesingkat mungkin ataupun apapun bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan sekali lagi khatib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak termasuk kepada salah satu golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.